Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Kak Rizky. Jumpa lagi dalam Ruang Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana pentingnya beradaptasi dalam pembelajaran daring di era pandemi. Selain itu, kakak juga akan menjelaskan program kelas minat bakat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya tahun 2021. Poin positif dari pembelajaran daring adalah 1. Kita akan belajar tentang inovasi. Kedua, kita akan belajar tentang kreativitas. Dan ketiga, kita akan belajar tentang teknologi. Di samping itu, kita tidak akan pernah mudah bosan karena kita akan belajar melalui media video dan juga melalui media gambar. Poin penting pembelajaran daring di era pandemi. Pertama, praktis dan fleksibel. Manfaat online learning yang pertama adalah dari segi kepraktisan. Dengan online learning, interaksi antara guru dan siswa atau pengajar dengan peserta didik akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Selain itu, tidak diperlukan tambahan-tambahan seperti keharusan berdandan rapi atau tampil formal, sehingga lebih fleksibel. Kedua, pendekatan yang lebih sesuai. Pendekatan yang lebih sesuai secara online learning menggunakan pendekatan teknologi yang lebih sesuai dengan pelajar masa kini dibandingkan metode konservatif belajar di kelas. Metode penyampaian yang digunakan di kelas-kelas online learning juga umum sudah merupakan gabungan formal dan informal. Kamu akan lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan gayamu, bukan? Ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang menyenangkan melalui online learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru atau tutor yang menerangkan dengan spidol dan papan tulis serta siswa dengan catatan dan pulpen. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang lebih menarik dengan berbagai format media, baik itu video, foto, atau audio. Semuanya akan memberikan kamu pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Keempat, lebih personal. Beberapa teknik online learning memungkinkan menggunakan materi-materi yang bersifat satu arah, namun banyak juga yang sudah menyediakan komunikasi dua arah. Beberapa kelas learning benar-benar menghubungkan siswa dan guru atau peserta dan tutor dalam satu waktu untuk dapat berinteraksi layaknya di kelas. Guru akan secara langsung memberikan materi pembelajaran dan siswa dapat langsung bertanya dan mengkondisikannya. Dengan cara ini, online learning bisa dikatakan lebih personal karena baik tutor dan peserta benar-benar melakukan interaksi dua arah dalam satu waktu. Kelima, hemat waktu dan biaya. Hemat waktu dan biaya dalam pembelajaran konvensional selama 2 jam misalnya, dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena perpindahan ruang. Baik tutor dan peserta harus sama-sama menempuh waktu perjalanan untuk mencapai kelas yang digunakan untuk belajar. Selain itu ada biaya tambahan seperti pengadaan buku, serta fotokopi materi dan sebagainya. Salah satu manfaat lainnya dalam online learning adalah memangkas semua pengeluaran tersebut sehingga peserta dan tutor hanya perlu terhubung dengan layar dan koneksi internet. Yang keenam, mudah didokumentasikan. Mudah didokumentasikan dengan metode pembelajaran konvensional. Siswa perlu mencatat atau membuat salinan pelajaran untuk diri mereka sendiri.
Cara lainnya adalah dengan fotokopi materi. Namun cara tersebut akan membutuhkan media kertas sehingga tidak terlalu praktis. Manfaat online learning lainnya adalah menggunakan media yang memungkinkan siswa untuk merekam dan menyimpan materi yang diberikan dalam bentuk digital, sehingga dapat dengan mudah diakses dan dipelajari kemudian hari. Ketujuh, tentu saja adalah ramah lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas, secara tidak langsung kamu sudah mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Selain itu, online learning tidak memerlukan kertas untuk pemberian materi, soal-soal maupun pendataan. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak yang positif bagi lingkungan karena mengurangi konsumsi kertas yang dibuat dengan merusak lingkungan, serta mengurangi sampah yang dihasilkan dari penggunaannya. Kedelapan, yaitu alternatif. Selama social distancing, wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebarannya, termasuk proses belajar mengajar di kelas. Meski demikian, pendidikan tetap harus berlanjut, salah satunya dengan memanfaatkan sistem online learning. Dengan sistem ini, kamu dan tutormu tidak perlu bertemu, namun proses belajar mengajar dapat terus berlanjut. Nah, kita akan belajar tentang apa sih Taman Kalimas. Taman Kalimas merupakan portal karya perpustakaan yang mengedepankan kemudahan akses dalam pembelajaran, upload hasil karya, dan publikasi karya. Di dalam Taman Kalimas ada pembelajaran. Di dalamnya berbagai kelas, antara lain kelas menulis, kelas mendongeng, kelas prakarya, kelas multimedia, kelas numerasi, dan kelas kreativitas. Kegiatan ini disusun dan dipandu oleh petugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Berikutnya ada ruang karya. Di dalamnya terdapat dua kategori, yaitu mendongeng, terdiri dari tema, kabar TBM, dan Amargomoco. Menulis terdiri dari tema, cerita Surabaya, saklebatan cerita, kabar TBM, parian, monggo nulis, ulasan buku, dan Amargomoco. Ruang berikutnya adalah publikasi virtual. Hasil karya yang sudah melalui editor atau hasil karya yang sudah dinyatakan grade A dari karya menulis ataupun karya mendongeng bisa berkesempatan muncul dalam virtual perpustakaan. Nah, keunggulan dari pembelajaran daring melalui Taman Kalimas yang pertama adalah praktis dan fleksibel, yang kedua mudah didokumentasikan, yang ketiga hemat biaya dan waktu, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah bersifat personal. Nah, materi Taman Kalimas melalui kelas minat bakat ada dua. Yang pertama kelas menulis, yang kedua kelas mendongeng. Nah, di kelas menulis kita akan belajar tentang cerita pendek, kemudian ada cerita bergambar, ada vlogetry, ada vlog story, ada artikel berita, dan yang terakhir kita akan belajar tentang puisi. Nah, kalau di kelas mendongeng kita akan mendapatkan materi voice karakter, terampil bermedia, jadilah bintang, dan yang terakhir aura bintang. Nah, setelah kita belajar dari materi yang disampaikan tadi, kita akan mendapatkan output keterampilan. Jika di kelas menulis, kita akan mendapatkan output bisa menulis di berbagai media dan bisa dicetak kemudian disebarluaskan. Sedangkan di kelas mendongeng, kita bisa mendongeng secara daring dan luring, memanfaatkan media digital. Nah, produk Taman Kalimas melalui kelas minat bakat, di kelas menulis, kita akan menjadikannya sebuah e-book, audiobook, dan berbagai macam media, seperti di koran Surya. Jika di kelas mendongeng, kita akan bisa belajar mendongeng di berbagai tempat, termasuk di radio, dan hasil videonya akan diunggah di media sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, kalau Sobat Literasi tertarik dengan kelas minat bakat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, pantengin terus ya sosial medianya. Oke, terima kasih.
Salam literasi.